Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rosika Dina Amalia dengan NIM K76220096 dari Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi tahun 2022 semester 4. Tujuan dari pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi remedian ujian akhir semester manajemen sekolah. Pada video pembelajaran materi sarana dan prasarana manajemen sekolah kali ini berisikan tentang pengertian sarana dan prasarana, jenis sarana dan prasarana, spesifik sarana dan prasarana, serta persyaratan lahan, ruang, bangunan, prasarana yang digunakan dalam manajemen sekolah. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen sarana dan prasarana. Sebelum itu mari kita samakan persepsi dulu apa itu pengertian dari sarana dan prasarana. Sarana sendiri menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2023 pasal 5 ayat 1, sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan sarana spesifik sendiri menurut Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023 pasal 4 ayat 3, sarana spesifik sebagaimana dimaksud berlaku untuk pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas. Menurut Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023 pasal 21, sarana prasarana spesifik untuk pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas terdiri atas dua, yaitu peralatan pengembangan kekhususan dan peralatan pengembangan keterampilan. Kemudian jenis sarana menurut Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023 pasal 5 terdapat tiga jenis sarana, yaitu yang pertama ada bahan pembelajaran, yang kedua ada alat pembelajaran, dan yang ketiga ada perlengkapan. Yang pertama yaitu bahan pembelajaran, yaitu bagaimana dimaksud merupakan segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan alat pembelajaran yaitu merupakan segala sesuatu jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi. Kemudian perlengkapan pembelajaran yaitu segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan. Selanjutnya yaitu ada prasarana. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2023, yang dimaksud prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Sedangkan prasarana spesifik sendiri yaitu ada tiga, yaitu jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan kejuruan, dan pendidikan khusus. Yang pertama yaitu prasarana spesifik pada pendidikan anak usia dini, yang dimaksud yaitu ruang kegiatan literasi anak dan ruang laktasi. Sedangkan pendidikan kejuruan, prasarana spesifik pada pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud merupakan terdapat ruang praktik. Dan yang terakhir pendidikan khusus, prasarana spesifik yang dimaksud pada pendidikan khusus yaitu ruang pengembangan kekhususan dan ruang pengembangan keterampilan. Kemudian ada jenis prasarana. Yang pertama ada lahan. Lahan yang dimaksud berupa sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Persyaratan lahan sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama ada luas lahan dapat menampung sarana dan prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan proyeksi, ketentuan, jenis, dan lain-lain. Kemudian memiliki ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian berada di lingkungan yang nyaman, lokasi sesuai dengan peruntukan, memiliki status perizinan. Kemudian yang terakhir memiliki akses jalan yang layak. Kemudian ada bangunan. Bangunan yang dimaksud merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
Kemudian ada bangunan. Bangunan sendiri adalah wujud fisik hasil dari pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Persyaratan bangunan sendiri yaitu yang pertama memiliki bangunan dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah peserta didik dan rombongan, jenis dan ruangan. Yang kedua ada tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian dan jarak bebas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi, ketahanan, dan lain-lain. Yang keempat ada kesehatan yang meliputi pengawaan, pencahayaan, akses sumber air bersih, dan sanitasi. Yang kelima, ada keamanan yang berupa peringatan bahaya, jalur akses evakuasi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang. Yang terakhir ada ruang. Ruang sendiri yang dimaksud merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Persyaratan ruang sendiri ada 4. Yang pertama adalah jenis dan jumlah ruang yang sesuai dengan fungsi ruang menurut jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang kedua ada keamanan dan keselamatan yang meliputi peringatan bahaya, jalur, dan evakuasi yang dapat dicapai. Yang ketiga ada kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dan yang terakhir yaitu aksesibilitas jalan yang mudah dijangkau.